Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia. Saya dari program studi akuntansi. NIM saya 0554675. Di video saya ini, saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa ke masa, yaitu ada 4 masa dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi lainnya. Perkembangan Pancasila dalam sejarah dicatat terjadi dalam 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, yaitu adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Perubahan terjadi karena bentuk negara sudah NKRI tapi konstitusi yang berlaku masih UUDS 1950. Hingga akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa kedua yaitu masa Orde Lama. Masa yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Walaupun konstitusi sudah kembali ke UUD 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD 1945. Adapun beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, diantaranya yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, Presiden dapat membubarkan DPR hasil pemilu 1955, dan Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Masa Orde Baru, masa di mana era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Yang terakhir yaitu masa reformasi, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila, melainkan lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai kebebasan. 5 sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang berbeda sesuai dengan nilai yang tercermin. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan memiliki arti nilai religius, yaitu dengan cara kita menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia, menjunjung tinggi nilai agama, tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Untuk yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, dan menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit. Untuk sila yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan dapat kita lakukan dengan bersikap nasionalisme dan mencintai tanah air Indonesia, memakai produk dalam negeri, serta berteman tanpa memandang suku, agama, dan ras. Untuk sila yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan dapat kita lakukan dengan menghargai pendapat orang lain, melakukan musyawarah untuk mufakat, serta menerima hasil keputusan bersama. Untuk sila yang kelima yaitu nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial dapat kita lakukan dengan cara bersikap adil, gotong royong, membantu teman atau tetangga yang sedang sakit, serta tidak merusak fasilitas umum,
dan membiasakan hidup tidak boros. Itu tadi merupakan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dan harus diterapkan kepada warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.